Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Mahendra. Dalam video kali ini saya akan memaparkan modul 8 komputer dan media pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran berbasis website. Oke, yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang internet, browser, server, dan bagian-bagian dari internet. Oke, yang pertama kali, apakah internet itu, teman-teman? Apakah teman-teman sudah ada yang mengetahuinya? Jika belum, internet merupakan perpaduan antara kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Dari sisi teknologi informasi, dimunculkan cara untuk mengubah informasi yang tadinya berupa tulisan, gambar, suara menjadi komponen berupa bilangan 0 dan 1 atau disebut dengan digital. Kita akan membahas tentang browser. Browser merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melihat dokumen pada internet. Isi dokumen tersebut biasa juga disebut dengan www atau World Wide Web. Program browser yang digunakan saat ini adalah Netscape, Explorer. Yang berikutnya kita akan membahas tentang server. Apa yang disebut dengan server itu? Server biasanya digunakan untuk mengelola dikelola oleh suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yang menghubungkan komputer kita dengan fasilitas internet dan biasa disebut dengan Internet Service Provider atau ISP. Bagian dari internet yang berperan besar dalam penyediaan sumber belajar adalah www. www adalah sebuah ruang dalam internet yang berfungsi sebagai kumpulan dokumen elektronik yang terdiri dari komponen audio dan visual dan saling berhubungan sebagai suatu jaringan. www menggunakan model penyedia pemakai komputer dan informasi disimpan di server dan dapat diakses oleh komputer penggunanya. Komputer pengguna harus menggunakan perangkat lunak untuk dapat mengakses data, yaitu disebut dengan browser. Dokumen web disimpan dengan menggunakan bahasa program yang disebut HTML. Adapun beberapa karakteristik dari internet. Internet itu memiliki sumber yang sangat banyak, menyediakan berbagai jenis media, berfokus pada independensi, dapat digunakan secara meluas dan dapat diakses secara cepat. Adapun kelebihan dan kekurangan internet dalam pembelajaran ini. Salah satu kelebihannya misalnya kita tidak diperlukan ruang kelas seperti ruang kelas pada formal umumnya. Kita bisa belajar melalui HP, melalui laptop, yaitu melalui aplikasi bisa Zoom, Microsoft Teams, dan masih banyak lainnya. Dalam menyelenggarakan program pendidikan atau pelatihan melalui internet, lembaga atau institusi pendidikan dapat lebih terfokus untuk merancang prosedur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan kemanfaatan. Di samping kelebihannya tentu mesti ada kekurangannya. Kekurangannya dari penggunaan internet untuk pembelajaran ini adalah apabila kita tidak cermat merancang aplikasi pembelajaran melalui internet
akan mengalami kegagalan dan dalam menyesuaikan rancangan aplikasi dengan kebutuhan para pengguna, sehingga rancangannya akan menjadi sulit digunakan dan prosesnya tidak tergambar dengan jelas. Yang kedua, jika kita tidak melakukan sosialisasi sistem terlebih dahulu, para pengguna akan tidak mengenal dengan baik sistem yang digunakan. Misalnya, kita belajar menggunakan aplikasi Zoom, tapi kita belum mensosialisasikan kepada pengguna atau murid kita, maka murid kita itu tidak akan mengenal dengan baik sistem yang dia gunakan. Meskipun bisa, tapi tidak akan bisa maksimal. Dalam sebuah penelitian menunjukkan atau terungkap hasil pembelajaran menggunakan internet itu menghasilkan kualitas siswa yang lebih baik dibandingkan pembelajaran secara konvensional. Ya, motivasi dan semangat siswa pun lebih tinggi atau lebih giat ketika pembelajaran menggunakan internet ini. Saya akan menjelaskan melalui video tutorial ya. Setelah ini ya, bagaimana sih cara mengakses internet dan browsing halaman suatu web. Oke, simak penjelasan video saya berikut ini. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menghidupkan laptop dengan cara menekan tombol power sampai muncul gambar seperti di video saya. Berikutnya, teman-teman harus mengarahkan kursor atau panah mouse ke lambang yang saya beri panah, lalu klik kiri 2 kali atau klik kanan lalu mengeklik bagian yang bertuliskan open. Apabila teman-teman sudah masuk ke halaman muka sebuah website, maka tampilannya akan seperti pada di video, dan teman-teman dapat mencari sumber belajar yang diinginkan dengan cara mengetikkan kata-kata kunci pada ruang kosong. Misalnya, teman-teman ingin mengakses tentang e-learning UT. Teman-teman dapat mengetikkan kata tersebut pada ruang kosong yang bertanda panah berikut ini, lalu tekan enter pada keyboard komputer teman-teman. Setelah teman-teman menekan enter pada keyboard, maka tampilan komputer akan seperti ini. Dan jika teman-teman ingin mengakses tentang tutorial online UT, maka pilihlah yang paling atas lalu klik 2 kali. Dan akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik 2 kali lagi di bagian tutorial online. Teman-teman dapat mengisikan username dan password di bagian yang tersedia. Dan finally, sekarang teman-teman bisa mengakses tutorial online yang teman-teman ikuti. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, sekian video saya tentang pembelajaran berbasis website. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.